Pak SBY dan Ibu Megawati bolak-balik ke luar negeri menjadi pembicara internasional, mengharumkan nama Indonesia. Dan sementara itu ada Pak Jokowi yang bolak-balik kantor polisi untuk memenjarakan rakyat. Ketawamu sumbang kawan, false. Itu artinya apa yang Anda sampaikan itu juga sumbang. Bicara mengharumkan nama bangsa, tentu sudah tidak perlu saya list lagi rentetan prestasi dan pujian internasional kepada Pak Jokowi. Bagaimana beliau bekerja keras untuk bangsa ini. Anda kemudian mencoba membandingkan antara Pak Jokowi, Bu Mega, dan Pak SBY. Saya nggak mau terjebak di situ, kawan. Saya juga nggak tahu apakah niat Anda sengaja membandingkan ketiga nama itu sehingga kami pendukung Pak Jokowi akan membalas dengan mengcompare ketiga nama itu dan kemudian akan ada potensi pergesekan di sana. No, saya tidak akan fokus di situ. Saya hanya ingin katakan begini, kawan. Kalau saja Pak Jokowi mau, sudah ratusan, mungkin ribuan orang yang harus masuk penjara. Faktanya, selama beliau masih berkuasa, apakah pernah melaporkan orang yang menghina, mencaci maki, memfitnah, bahkan merendahkan beliau? Bahkan anak kecil pun bisa merendahkan beliau. Ketika Roy Suryo masuk bui ketika membuat meme stupa Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi yang melaporkan, tapi umat Buddha, kawan. Pertanyaannya kemudian, jika Pak Jokowi sekarang yang riwa-riwi ke luar negeri, apakah kalian akan apresiasi? Saya nggak yakin. Tetap kalian akan mencela beliau. Berikut kenapa akhirnya Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo CS. Anda melihat sendiri kan bagaimana masifnya mereka. Bahkan mereka sendiri yang menantang untuk dilaporkan, coba. Dan satu-satunya jalan adalah pembuktian dengan cara yang benar, uji forensik dan jalur hukum. Dan Anda sendiri yang bilang seperti itu. Ini bukan semata ijazah asli atau palsu lagi. Dengarkan kawan video Anda. Masyarakat sudah menyasar kepada wilayah private Pak Jokowi ke kediaman beliau. Persoalan ijazah Pak Jokowi ini sekarang menurut saya tidak lagi pada soal asli tidak asli, pembuktian hukum atau tidak pembuktian hukum. Karena kalau masuk ke sana ini akan semakin jauh dan semakin ruwet. Bahkan kalaupun contohnya Pak Jokowi ingin memuaskan hasrat para penggugat ini, ditunjukkan contohnya aslinya, tidak akan selesai di situ karena orang kemudian akan meminta pembuktian lebih lanjut. Contohnya bicara tentang uang palsu, kalau saya tunjukkan uang 100.000 dipoto, siapa yang bisa mengatakan itu uang saya asli atau palsu? Kecuali dilakukan uji forensik yang sah. Betul. Nah ini kan akan begitu. Nah sekarang yang mau kita lihat sekarang, apa sih soalnya yang terjadi? Kalau saya memperhatikan dari kelompok yang terus melakukan menggugat secara tanda kutip, bukan menggugat di pengadilan ya, tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini, saya melihat ada di latar belakangi kemarahan dan dendam terhadap Pak Jokowi. Dan kalau Anda mau ketawa, ketawain aja video Anda ini. Jika kemudian mereka masuk penjara nanti, bukan karena Pak Jokowi kawan, tapi itu karena konsekuensi dari perilaku dan ulah mereka. Tapi memang kita tidak kaget dengan salawi, semua salah Jokowi. Saya selalu, salam santuy.